Welcome back dan kita masuk ke episode kedua dari Inferno by Dante. Yang mau nyambung nonton dulu episode satunya, ini sambungannya. Oke, jadi udah masuk ke neraka lingkaran ketujuh dan ring 1. Ring 1, Against Neighbors. Di lingkaran 7 strip 1 atau ring 1 ada Phlegethon, sungai yang isinya darah mendidih dan jiwa-jiwa pada disiksa di situ setiap hari. Jiwa yang pernah ngelakuin pembunuhan semasa hidupnya harus rendam badan full di dalam situ. Sementara jiwa yang cuma pernah ngelakuin serangan fisik aja cukup ngerendam setengah badan mereka. Sungai itu dijaga sama para centaurs yang dikomandanin sama Chiron dan Pholus. Mereka langsung ngarahin panahnya ke Dante sama Virgil karena mereka udah sembarangan masuk ke situ. Virgil pun ngomong langsung ke Chiron dan jelasin keadaan mereka. Karena para centaurs tugasnya cuma jagain jiwa-jiwa yang disiksa biar nggak kabur, jadi Virgil dan Dante boleh lewat. Mereka naik di punggung centaur yang namanya Nessus dan mereka pun ngelewatin sungai itu. Ring 2, Against Self. Dari situ Virgil sama Dante lewatin hutan yang isinya pohon-pohon kering yang berbentuk serem. Pas mereka lagi jalan ngelewatin di situ, di sekitar mereka tuh berisik banget sama jeritan dan rintihan. Tapi anehnya gak ada siapapun di situ. Virgil coba patahin salah satu ranting pohon dan Dante kaget banget. Dari rantingnya netes darah. Abis itu pohonnya teriak jerit kesakitan. Ini adalah lingkaran 7 strip 2. Tempat buat ngehukum jiwa-jiwa yang bunuh diri. Karena mereka gak ngehargain tubuhnya selama hidup, makanya di neraka tubuh mereka diambil. Setiap hari Harpies bakalan nyakar dan makanin pohon-pohon ini. Mereka cuma diizinin ngomong pas patah dan berdarah. Virgil jelasin kalau dia gak maksud nyakitin mereka. Dia tuh cuma mau kasih lihat Dante supaya Dante percaya. Sang pohon pun cerita, dia dulunya manusia dan namanya Pietro della Vigna, menteri kuat Frederick II, King of Sicily. Semasa hidupnya, dia tuh dipenjarain dan dibutain. Terus dia bunuh diri, jadi dia dihukum di situ. Ring 3, Against God, Art, and Nature. Masuk ke lingkaran 7 strip 3. Ini adalah dataran pasir yang hangus di mana hujan serpihan api terus jatuh dari langit. Jiwa-jiwa yang ada di sini itu antara lain para penghujat Tuhan. Yang ngelakuin kekerasan ke Tuhan, mereka bakalan terlentang di atas pasir yang terbakar dan tubuhnya juga dihujani api. Mereka nggak bisa gerak. Yang ngelakuin kekerasan terhadap alam, mereka berlari sepanjang gurun pasir yang berapi. Dan perampok atau pembajak yang ngelakuin kekerasan terhadap seni, mereka lagi meringkuk dan nangis. Semuanya teriak sekencang mungkin karena kesakitan. Mereka disiksa bakar selamanya. Tapi Dante tiba-tiba berhenti karena ngelihat ada satu jiwa yang gak kesakitan sama sekali. Namanya Kapaneus. Cerita Kapaneus juga ada di mitologi Yunani, kapan-kapan aku bahas ya. Tapi mirip-mirip sih sama yang diceritain Dante ini. Kapaneus dihukum karena menghujat Jove atau Jupiter atau Zeus. Dan dia dihantam sama petir. Di neraka ini dia tetap gak ngerasa salah dan dia tetap ngehujat Jove. Abis itu Dante dan Virgil ngelanjutin perjalanan dan mereka ngelewatin sungai kecil yang diselimuti kabut tebal. Mereka bisa berlindung dari hujan api di sini. Di sepanjang sungai, Dante dikenalin sama seseorang yang terbakar. Namanya Brunetto Latini. Dia adalah pelindung dan mentornya Dante pas bapaknya Dante meninggal. Brunetto bilang dia gak bisa cicat terlalu lama sama Dante karena dia dihukum, gak boleh stop. Dia harus tetap jalan mengitari padang pasir itu. Brunetto kasih tahu Dante kalau dia bakal diasingkan di Florence setelah Dante cabut dari neraka ini. Ini juga salah satu nubuat yang Dante dapetin di neraka. Lebih dari semua jiwa yang udah dia temuin dari tadi. Dante dan Virgil pun melanjutkan perjalanan. Sungainya mengarah ke air terjun. Ujung sungainya tebing. Dante ngelihat 3 pria yang dia kenal lagi. Mereka orang-orang yang sangat dikagumi Dante. Mereka nanya tentang keadaan politik saat ini di Florence. Dante sedih tentang keadaan kotanya. Terus dia ceritain pengalamannya selama di neraka ke jiwa-jiwa itu.
Udah silaturahminya dan ketiga jiwa itu bye-bye-byean deh sama dia. Dan pas di tepi jurang, Virgil minta Dante ngelepasin ikat pinggangnya buat jatuhin ke bawah. Pengen tahu seberapa dalam? Ada suatu makhluk yang muncul tapi nggak kelihatan. Virgil ngerasain kehadirannya dan suruh dia untuk nunjukin dirinya. Bentuknya kurang lebih gini, mukanya manusia, punya sayap kayak naga, buntutnya tajam kayak kalajengking. Badannya separuh hewan liar, separuh reptil. Namanya Geryon. Di mitologi Yunani, bentuknya Geryon itu raksasa yang kepalanya 3, beda sama di sini. Di sini, Geryon adalah monster penipu yang kelihatannya baik dan bisa dipercaya karena mukanya kayak orang, tapi buntut kalajengkingnya bisa nusuk sewaktu-waktu. Virgil kasih tahu Dante satu-satunya cara turun ke bawah, ya naik di punggungnya Geryon. Virgil pun duduk di belakang Dante dan peringatin supaya tetap waspada sama buntutnya, karena yang lengah nggak bakalan pernah bisa nyampe ke bawah. Circle 8, Frog. Mereka sekarang nyampe ke lingkaran neraka ke-8 yang disebut sebagai Milbolge, tempatnya penipu dan penjahat. Bentuknya tuh kayak amphitheater, yang di tengahnya ada 10 parit sempit. Di dalam parit-parit ini dihukum mereka yang bersalah. Parit pertama isinya penggoda dan orang-orang yang bisnis bordel. Bolgia 1, Panders and Seducers. Di sini jiwa-jiwa yang berdosa dicambukin sama iblis bertanduk selama-lamanya. Sebagai balasan karena semasa hidupnya udah perlakuin orang sebagai budak seksual, mereka pun di akhirat diperlakuin sama. Jadi budak iblis yang terus dicambukin. Dante merhatiin seseorang yang namanya Venedico, pria yang jual saudarinya ke orang kaya. Ada juga Jason di situ. Yap, si Jason Argonauts, yang sama perjalanannya dia sempat dapat bantuan dari Medea yang dia rayu, abis itu dia tinggalin. Dia juga sempat ngerayu Ratu Lemnos pas tinggal di situ. Bolgia 2, Flatterers. Parit selanjutnya ngehukum jiwa-jiwa yang bisa dibilang manipulatif, yang suka muji orang tapi pujiannya palsu. Juga suka mempermainin perasaan orang lain lewat kata-kata. Jiwa-jiwa ini dibalut sama kotoran mereka sendiri. Nyimbolin kalau sebenarnya kata-kata sanjungan mereka itu bullshit semuanya. Dante sama Virgil jijik lama-lama di situ dan Dante be like, cabut yuk, capskui. Mereka pun move on ke parit selanjutnya. Bolgia 3, Simoniacs. Di sini isinya jiwa-jiwa yang berdosa karena simony. Ini adalah term atau istilah yang dipakai di dalam Christianity. Pokoknya di instansi agama dia terus dapat jabatan tapi dengan cara nyogok, ya udah dia dihukum di sini. Simony ini diambil dari Simon Magnus yang digambarin di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi tuh dia pengen bisa berkatin orang lain pakai kuasa Roh Kudus, tapi dengan cara nyogok para rasul biar kasih dia kekuatan itu. Ngerti nggak? Jadi dia tuh pengen gitu punya kayak kekuatan, kayak berkat untuk memberkati orang lain. Tapi karena dia nggak punya, dia tuh pengen nyogok para rasul supaya kasih dia kekuatan atau berkat itu. Nggak boleh dong. Jadi dia masuk ke sini. Para pendosa ini ditempatin di dalam tabung sambil nunduk. Api membakar telapak kaki mereka. Seberapa panasnya api tergantung sama kesalahan yang mereka perbuat. Di sini Dante ngelihat ada Pope Nicholas III. Sekali lagi ini menurut cerita Dante ya. Kalau misalnya ada yang butthurt, I only speak based on literature. Karena Pope ini dinilai nepotisme, makanya dia bisa masuk ke sini. Juga ada beberapa Pope yang lain yang dibawa dia. No matter who you are, a sin is a sin. Pasti ada hukuman dari semua dosa. Dosa-dosa yang mencemarkan agama, digambarin Dante dosa yang cukup serius. Makanya posisinya jauh di lapisan bawah neraka. Bolgia 4, Sorcerers. Move on ke parit keempat. Tempatnya para jiwa yang nyoba-nyoba ramalan dan The Surprise Me Too dan astrologi. Pokoknya segala jenis bentuk yang berhubungan sama nubuat palsu. Hukumannya adalah kepalanya diputar ke belakang, jadi mereka jalan maju ke depan tapi kepalanya tetap ngeliat ke belakang terus.
Bolgia 5, Berytus. Di parit kelima ada Beryter atau koruptor, politisi yang pada korupsi. Para pendosa ini tenggelam di dalam aspal yang mendidih, nyimbolin transaksi korup mereka dan tangan mereka yang lengket sama duit. Mereka juga dijagain sama iblis yang namanya Malebranche. Pas para pendosa ini nyoba-nyoba ke permukaan, mereka bakalan dicakar sama iblis-iblis ini. Jadi mereka mau gak mau tenggelam di dalam aspal mendidih selamanya. Pemimpin Malebranche yang namanya Malakode kasih tahu Dante sama Virgil kalau jembatan menuju ke parit ke-6 tuh hancur karena gempa bumi yang mengguncang neraka pada saat kematian Kristus di 34 Masehi. Tapi ada jembatan lain yang lebih aman. Dia kirim pasukan iblis yang dipimpin sama Barbariccia buat ngawal mereka dengan aman. Tapi ada sesuatu yang terjadi, Dante sama Virgil ujung-ujungnya malah dikejar sama iblis-iblis ini. Dan mereka akhirnya merosot di lereng dan masuk ke parit selanjutnya. Bolgia 6, Hypocrites. Tempat para orang munafik. Di sini para pendosa pada pakai jubahnya bagus, disepuh, cemerlang. Tapi sebenarnya jubah ini tuh berat, terbuat dari timah. Makanya mereka susah banget buat jalan. Ini nyimbolin tampilan luar orang munafik tuh bersinar terang dan dianggap suci, tapi di balik itu semua ada beban tipu daya yang mengerikan. Sebuah kepalsuan yang membebani mereka. Di sini Dante tuh sempat ngobrol sama biarawan, dikasih tahu ada Caiaphas di situ. Ini imam besar yang jahat. Di sini dia dihukum disalipin ke lantai neraka buat diinjek-injek sama para pendosa. Dia yang nanggung beban semua kemunafikan di dunia. Yang tahu Caiaphas siapa? Komen down below. Si para biarawan ini somehow juga kasih tahu kalau mereka bisa manjat aja sebenarnya buat kesini. Terus Virgil sadar kalau ternyata dia dibohongin sama iblis-iblis yang tadi. Bolgia 7, Thieves. Sampailah mereka di parit nomor 7, Thieves. Isinya orang-orang telanjang yang dikejar sama ular dan kadal. Tangan mereka diikat pakai ular di punggung mereka. Jiwa-jiwa ini adalah para pencuri. Sama kayak mereka mencuri milik orang lain di dunia, identitas mereka jadi sasaran pencurian di sini. Satu dari jiwa yang namanya Vanni Fucci pernah nyolong barang suci dari katedral, dan dia juga pernah ngelakuin kekerasan bahkan pembunuhan. Pas lagi ngobrol, Fucci digigit sama ular di urat lehernya dan dia mati. Terbakar dan hidup lagi dari abu, kayak burung phoenix. Fucci ceritain ramalan gelap ke Dante kalau misalnya semua orang yang berhubungan sama Dante di Florence bakalan mati, termasuk Dante-nya sendiri. Habis itu Fucci pun ngatain Tuhan dan dia langsung dikerumunin ular. Ada juga centaur yang datang namanya Cacus. Dia di sini karena pernah mau nyolong ternaknya Heracles. Selama di parit ke-7, Dante sama Virgil nyaksiin banyak kengerian. Salah satunya adalah ada ular berkaki 4 yang gigit seseorang yang namanya Anello Brunelleschi. Abis digigit, ular sama orang ini tuh merge alias nyatu, membentuk suatu ular / manusia. Bentuknya serem, kakinya 6. Ada juga yang digigit ular, terus yang digigit jadi ular dan ularnya jadi berbentuk manusia. Jadi kayak tukeran gitu. Ini berarti yang di dalam parit nomor 7 ini semuanya itu pencuri. Ular-ularnya itu juga para pencuri yang berubah bentuk. Bolgia 8, Counselors of Fraud. Oke, move on ke parit ke-8, tempatnya para penasihat palsu. Mereka terbakar di lubang api. Jiwa-jiwa ini semasa hidupnya manfaatin jabatannya buat ngeyakinin dan manipulasi orang lain buat ngelakuin penipuan. Di sini Dante ngelihat Ulysses, nama lainnya Odysseus, dan Diomedes. Mereka yang ngidein kuda Troya dan ngajakin Achilles buat ikutan Trojan War. Selanjutnya parit ke-9, tempatnya penabur kebencian dan perselisihan yang selalu nyoba bikin perpecahan di antara masyarakat. Dante susah mendeskripsikan apa yang dia lihat karena sadis banget. Para pendosa dicabik dan dimutilasi selama-lamanya sama iblis gede yang megang pedang berlumuran darah. Tubuh para pendosa ini terbelah dan jeroannya bercacaran di lantai. Kebanyakan udah gak berbentuk kayak manusia lagi. Karena selama hidup mereka udah mengobrak-abrik apa yang sudah dipersatukan Tuhan.
Jiwa-jiwa ini tadinya orang-orang yang siap buat memecah belah tatanan masyarakat buat muasin egoisme mereka. Dibagi jadi 3 kategori, yang pertama ada perpecahan dan perselisihan agama, yang kedua perselisihan sipil dan politik, yang ketiga perpecahan keluarga atau perselisihan antara kerabat. Kalian bisa Google sendiri bagian ini karena aku nggak berani bahasnya. Ada something yang sangat sensitif mengenai parit ke-9 ini. Banyak tokoh-tokoh penting di sini yang disebutin sama Dante. Badan mereka bisa nyatu, pas udah normal lagi, dimutilasi lagi sama iblis. Gitu terus selamanya. Dante mendeskripsikan ini tuh kayak gini. Kalau misalnya kalian kumpulin semua orang yang terluka di pertempuran yang paling berdarah sekalipun, semua itu tetap nggak bakal sebanding sama penyiksaan mutilasi di parit ke-9. Separah itu. Dante sama Virgil pun lanjut ke parit terakhir, parit 10. Dari lubang parit terendus bau busuk yang menyengat. Tumpukan tubuh di mana-mana. Ini adalah tempat buat semua jenis pemalsuan. Orang yang suka memalsukan segala sesuatu karena mereka udah jadi penyakit di masyarakat. Penderitaan yang didapat di neraka adalah penyakit mengerikan, bau busuk, kehausan, kekotoran, kegelapan, dan teriakan. Di badan mereka ada kusta dan koreng dan terus digaruk sampai dagingnya ikut kecabik-cabik. Setelah semua ini, Dante sama Virgil ketemu sama satu sumur raksasa. Pintu masuknya neraka lingkaran terakhir, neraka ke-9, lingkaran pengkhianatan. Circle 9, Treachery. Ada beberapa raksasa di bagian luarnya. Ini tuh nyimbolin kesombongan dari pengkhianatan. Para raksasa ini jagain lubang sumur, kakinya dalam sumur tapi badan mereka muncul di atas sumur. Salah satunya niup trompet namanya Nimrod yang pernah mau bangun menara Babel. Dia teriak pakai bahasa yang gak bisa dipahami. Samping dia ada raksasa yang dirantai, Ephialtes yang pernah mau nyerbu Olympus selama Gigantomachy. Ada juga Briareus yang diklaim Dante pernah nantangin para dewa, Typhon musuhnya Zeus, Antaeus yang gak gabung sama pemberontakan lawan dewa-dewa, makanya dia gak dirantai. Atas bujukan Virgil, Antaeus ngangkut Dante dan Virgil di telapak tangannya dan nurunin mereka di lingkaran neraka ke-9. Neraka terakhir dan terdalam, tempatnya para pengkhianat dan pelanggar sumpah. Dante mendeskripsikan tempat ini sebagai bottom of the universe atau dasar alam semesta. Di dasar sumur ada danau gede banget yang beku namanya Cocytus. Danau beku ini meliputi seluruh lingkaran neraka ke-9 dan lingkaran ini dibagi jadi 4 putaran. Buat pengkhianat ikatan keluarga, ikatan komunitas, pengkhianat tamu, dan pengkhianat Tuhan. Pengkhianatan jiwa-jiwa ini dinilai sebagai penyangkalan cinta yang diberikan Tuhan dan penyangkalan dari kehangatan manusia. Cuma es mati yang bisa membalas mereka. Disingkirin dari cahaya dan kehangatan matahari. Sebagaimana mereka menyangkal semua ikatan manusia, demikian pula mereka cuma terikat sama es yang keras. Round 1, Kaina. Putaran ini dinamain Kain yang bunuh saudaranya sendiri, Habel. Ini pembunuhan pertama dalam Alkitab. Para jiwa di sini adalah jiwa-jiwa yang udah mengkhianati keluarganya sendiri. Mereka terendam es, tapi leher dan kepala mereka enggak. Dante lihat ada 2 jiwa yang kerendam deketan dan dahi mereka hampir nempel karena beku. Dia kenalin mereka. Mereka adalah 2 saudara laki-laki yang saling bunuh karena warisan. Nama mereka itu Alessandro dan Napoleon degli Alberti, berkonflik sekitar tahun 1282 sampai 1286. Tokoh yang terkenal ada Mordred yang bunuh King Arthur. Round 2, Antenora. Putaran ini dinamain berdasarkan prajurit Troya Antenor. Dia mengkhianati kotanya ke Yunani, pengkhianat negara. Area ini ditujuin buat para pengkhianat komunitas, kota, dan negara. Pas lagi jalan, si Dante nggak sengaja nendang satu kepala. Kepala ini pun teriak, dia ini Bocca degli Abati yang pernah mengkhianati Florence. Tapi Dante nggak minta maaf karena ngerasa orang ini layak dapat hukuman. Banyak tokoh negara tahun 1200-an dihukum di sini. Round 3, Ptolemea.
Wilayah ketiga dinamain Ptolemy, seorang pria yang ngundang bapak mertua dan putra-putranya buat makan malam, abis itu bunuh mereka. Ini yang tadi aku bilang pengkhianat tamu nih. Kemudian Dante ketemu Fra Alberigo dan dia minta Dante bantuin bersihin es dari matanya. Dia cerita kalau dia pernah bunuh tamunya, pas dia habis bunuh, jiwanya langsung jatuh ke Ptolomea. Sementara raganya di dunia kosong. Raga kosong ini kemudian diisi sama iblis sampai tubuhnya mati sendiri. Jadi penderitaan jiwa-jiwa ini tuh udah dimulai bahkan sebelum raganya atau tubuhnya mati. Round 4, Judecca. Wilayah keempat Cocytus ini dinamain dari Judas Iskariot yang merupakan pengkhianat Tuhan. Virgil sempat ngomong ini, atau spanduk Raja Neraka semakin dekat. Jiwa-jiwa yang ada di sini terendam full di danau es yang beku, tapi tubuh mereka terpelintir dalam posisi aneh-aneh. Karena nggak akan ada yang bisa ngomong, kan beku ya, makanya Dante dan Virgil cepat-cepat pindah ke tempat menuju ke pusat neraka. Center of Hell. Sampailah mereka ke pusat neraka. Dante langsung kicep, nggak bergerak. Di situ ada iblis yang dikutuk karena ngelakuin dosa pengkhianatan kepada Allah sendiri. Dijelasin di sini kalau namanya tadinya Lucifer, malaikat terindah di surga. Tapi pemberontakannya terhadap Tuhan bikin dia diusir dari surga dan membeku di pusat neraka, dari pinggang ke bawah. Penjelasan mengenai Lucifer, fallen angels yang lain, atau pangeran neraka dan seven deadly sins udah pernah aku bahas sebelumnya di video-video aku yang Angels and Demons. Go check that out. Di sini Dante nggak bisa ngejelasin seberapa besar tubuhnya iblis ini, karena dia cuma bisa lihat bagian atasnya nggak kerendam es. Dideskripsikan Dante kalau iblis ini tuh punya 3 kepala, satunya merah, satunya kuning pucat, dan satunya lagi hitam. Iblis ini disebut sebagai Satan sama Dante. Dorothy L. Sayers mencatat bahwa 3 wajah setan dianggap oleh beberapa orang untuk nunjukin kendalinya atas 3 ras manusia. Merah untuk orang Eropa dari Yafet, kuning untuk orang Asia dari Sem, dan hitam untuk orang Afrika ras Ham. Semua interpretasi mengakui bahwa 3 wajah mewakili penyimpangan mendasar dari Trinitas. Setan tidak berdaya, bodoh, dan penuh kebencian. Berbeda dengan sifat Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Kasih. Di bawah masing-masing kepala ada sepasang sayap kelelawar yang terus mengepak, bikin Dante sama Virgil yang lagi nyebrang jadi kedinginan. Sayap ini juga berfungsi supaya udaranya tetap membeku. Jadi para pendosa dan para iblis nggak bisa ninggalin tempat penghukuman ini. Satan ini nggak bisa ngomong, dia cuma bisa menangis terseduh-seduh. Dia menangis dari 6 matanya, dan air matanya bercampur sama buih berdarah dan nanah saat mengalir ke 3 dagunya. Masing-masing mulutnya ngunyah jiwa pengkhianat. Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus menjuntai di mulut kiri dan kanan Satan atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan Julius Caesar. Di tengah mulut paling ganas ada Judas Iskariot, rasul yang mengkhianati Kristus. Judas nerima siksaan paling mengerikan dari 3 pengkhianat. Kepalanya digerogoti di dalam mulut Lucifer, sementara punggungnya selamanya dikuliti dan dicabik-cabik sama cakar Lucifer. Oke, kemudian Virgil pun ngasih tahu Dante kalau ini saatnya mereka kabur dari neraka dengan cara manjat tubuhnya Satan ke bawah. Dante tuh nggak habis pikir, nggak percaya dia. Bukannya kalau turun malah kita jatuh ke neraka yang lebih dalam, pikirnya. Tapi ya, mau gimana lagi, diikutin aja. Mereka pun turun lewat kaki Satan dan begitu nyampe di kelaminnya, mereka lewatin center of the universe, pusat alam semesta. Habis itu Virgil putar badannya, terus dia manjat lagi ke atas. Dante tuh kayak ngebatin, ada gila-gilanya nih orang. Tapi diikutin juga. Mereka balik manjat lagi, dan setelah 1,5 jam manjat, mereka pun keluar dari neraka tepat di pagi hari Minggu Paskah. Virgil ngejelasin mereka udah ngelewatin bumi dari utara ke pusat dan ke selatan. Wow. Di sana Dante ngeliat sungai Lethe yang mengalir dari gunung api penyucian atau Purgatory. Gunung ini ada di belahan bumi selatan. Tujuan mereka selanjutnya, perjalanan Purgatorio, kita simpan buat next time.
Oke, itu dia tadi perjalanan Dante dan Virgil di neraka dalam Inferno, The Divine Comedy by Dante. Apa kira-kira yang bisa kalian tangkap dari cerita ini? Kalau moral of the story-nya tentu aja banyak. Iya, supaya kita nggak sembarangan berbuat jahat di dunia dan nanti kita bakalan tersiksa selamanya di neraka. Jangan sampai kayak gitu. Itu moral of the story-nya kalau menurut aku. Kalau kalian, apa poin yang kalian dapat dari Inferno ini? Monggo komen di bawah. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata, ada misinformasi, ada yang mau ditambahin, ada mispronunciation, please do correct me if I'm wrong. Ada request, boleh juga komen di kolom komentar. Kalau misal kalian mau nonton yang setipe-tipe kayak gini, cek playlist aku yang Angels and Demons. Ini juga nanti bakalan aku masukin ke sana. Dan kalau kalian lagi cari mitologi-mitologi lainnya, boleh cek playlist aku. Semua video udah aku kategoriin di sana. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Virgil coba patahin salah satu ranting pohon dan Dante kaget banget. Dari rantang kali ya. Dante nunjukin kasih sayang dan penghormatan ke Brunetto lebih dari semua jiwa yang udah lebih dari semua jiwa yang udah dia temuin dari tadi. Jadi dia masuk ke sini. Copot. Move on ke parit keempat, tempatnya para jiwa yang nyoba-nyoba ramalan dan they surprise me too, astrologi. Pokoknya segala jenis ulang.